بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الآمم يا رب بالمصطفى واغفر لنا يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسم يا رب بالمصطفى واغفر لنا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسم يا رب بالمصطفى واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ada tisu. Al-Fatihah binatil futuh wal munuh wa rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa roh wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ila syekhina mu'alif al-kitab al-imam Habib Ali bin Muhammad bin Hasan al-Hamsi wa summa ila syekhina Ki Haji Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah wa sulihi wa furahi man Allah yataghashahum birahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipertemukan di majelis kita yang mulia dalam rangka kita mengkaji dan membahas tentang syarah Maulid Sultan. Mudah-mudahan Allah tambahkan kecintaan kita pada muallifnya, anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Alhamdulillah, beliau muallif hadal kitab Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi memulai kitabnya dengan bismillah. Sebagaimana yang kita tahu warid dalam hadis, ya, siapa orang yang memulai sesuatu kullu amrin dibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Ya, siapa orang yang memulai satu, ya, hal yang bernilai pahala, ya, yang memiliki nilai dalam syariat, ya, kulli dibalin la yubda'u, yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus berkahnya.
Apa makna terputus berkahnya? Kebaikannya nggak bakal sambung menyambung. Jadi cuma berhenti sampai sabar, sampai yang ngerjain doang. Makanya alhamdulillah ini kitab yang barokah ya. Dari mulai zaman mu'alif disebarkan oleh para muridnya, disebarkan oleh para murid-muridnya sampai murid-muridnya. Sampai ke kita. Nah, ini menunjukkan atas keberkahan kitab Maulid Simtuduror. Kenapa? Karena yang ngarang kitab Maulid banyak. Yang ngarang banyak, tapi nggak semua itu mendapatkan curahan keberkahan dari Allah. Dan diantara ciri keberkahan itu adalah banyaknya yang pakai ini kitab. Ciri keberkahannya. Banyak yang pakai ini kitab. Ya, banyak. Ya, dulu sejarahnya yang bawa kemari siapa tuh? Ya, Habib Ali Kuitang dulu. Ali Kuitang yang perkenalkan kita Maulid Simtuduror. Padahal Habib Ali Kuitang dulunya bacanya Maulid Syaroful Anam kalau nggak salah. Ya. Atau nggak Maulid Azab kalau nggak salah, dua itulah. Kemudian ya Maulid Simtuduror masih dibaca di Ampel sama Habib siapa tuh? Ya Al-Habsyiyul Habib Soleh kalau nggak salah tuh. Kalau nggak salah berarti saya ya, jelasin lagi dah. Intinya dari Ampel sana ya itu dibaca sama beliau. Kemudian beliau minta tuh dipindahkan dari Ampel barulah ke Jakarta, baru tuh Kuitang. Setelah Maulid Azab, Maulid Syaroful Anam, beliau berganti Maulid Simtuduror. Kenapa? Karena Habib Ali ngormatin Habib yang di Ampel. Ya. Jadi kalau bahasa kata gini, kalau Maulid Simtuduror mah di sono ente kalau mau ngaji gitu, dulu masih begitu. Ya. Jadi mempertahankan etika gitu ya. Masya Allah luar biasa orang dulu ya. Jadi kalau bahasa kata gini, mau ngaji sono aja lah gitu. Gak usah di sini, di sana duluan gitu. Orang-orang kan pengennya ngikutin aja gitu kan. Sama-sama bikin. Akhirnya kepecah kan tuh ya. Nah, jadi sejarahnya begitu. Barulah sampai di Kuitang, Habib Ali. Gitu. Di sisi lain, Habib Ali Solo ya melalui abahnya Habib Alwi ya, yang mana beliau merupakan anak dari mu'alif kitab, juga membacanya di Solo. Jadi sentralisasi pembacaan riwayat Maulid ini Simtuduror itu di sana. Gitu. Barulah setelah itu setiap tahun berapa Habib Ali Kuitang baru baca. Gitu. Ya kan, makanya kita juga ma'ruf. Kiai Amir Hamzah mendapatkan ijazah ini dari mana? Dari hadis. Gitu. Dan etikanya kita sebagai muhibbin kitab ini itu pengen dapat ijazahnya dari Kiai Amir. Jadi nggak usah kita ke Solo gitu, ngelengkapin namanya ya. Karena Habib Anas juga sudah serahkan ijazah ini kepada Kiai Amir. Siapa yang mau ijazah itu sama Kiai Amir. Sampai ada habaib penasaran gitu, mungkin gengsi kali. Gengsi nih, berarti nih jangan sampai kita gengsi nih. Jangan kita ikutin gengsi. Orang kampung kita ya mungkin siapa sih itu Ustaz Amir dulu di zaman dulu. Semua sama. Yang antum lihat Ustaz Amir itu masya Allah dimuliakan, dihormati. Dulu mah sama kayak kita. Banyak yang remehkan, banyak yang kecilkan. Kenapa? Ustaz muda. Dulu Ustaz muda 30 tahun lalu. Orang sama. Banyak yang mencibir gitu. Tapi setelah Habib Anas datang ke situ, oh masya Allah, orang baru kebuka matanya. Ini orang alim, orang soleh. Gitu. Nah, ada seorang habaib, saya nggak sebutkan namanya, datang ke Solo. Mungkin karena gengsi, pengen minta ijazah kemana? Ustaz Amir. Dianggap apa? Lah, masuk minta ame ahwal sih. Nah, ini. Jangan pernah sekali-kali kita meremehkan orang dari nasabnya. Bisa jadi yang nasabnya di bawah kita, tapi kedudukan tinggi dia. Ya. Orang sekarang yang salah patokannya nasab, bukan nasib. Biar kali nasabnya bagus, nasib belum tentu bahagia. Ente datang ke rumah orang yang punya nasab bagus, belum tentu punya duit, belum tentu bisa nolongin ente, bener gak? Tapi kalau orang datang ke nasib yang bagus, insya Allah bisa gak nolongin kita? Gitu. Ya, makanya kita kalau untuk urusan apaan aja jangan hanya mandang nasab, tapi juga lihat bagaimana nasibuh, bagaimana bagiannya dalam ilmu itu. Jadi kalau misalnya tadi orang itu datang ke Ustaz Amir, dia mungkin mikir gini, lah gue turun nih dari Habib guru gue jadi ustadz. Nah ini mohon maaf hadirin, ya. Nggak ada ceritanya begitu. Ya.
Salah besar orang kalau menganggap habaib itu kalau belajar sama kiai turun makomnya. Siapa yang bilang? Habib Umar bin Abdurrahman Segaf, ya, Sayyidil Walid yang kita kenal Al-Kifahi, ya, mungkin sebagian jamaah tahu. Ngajinya sama siapa? Ki Haji Ahmad Junaidi, kiai, ngajinya sama kiai. Sampai ketika istrinya meninggal, dinikahkan Habib Umar sama anaknya tuh, yang dicoba. Ngajinya sama kiai Habib, punya majelis banyak, muridnya ribuan, ngajinya sama siapa? Kiai. Dan Habib Umar juga selaku habaib ngaji kepada muallim Syafi'i Hazami, bukan Habib, kepada kiai muallim. Sampai kalau bahasa kata anaknya muallim itu Habib Umar kalau ngaji sama gurunya tawadu banget, nggak mau masuk sebelum disuruh masuk. Ngaji diri bawa kitab gitu, ngaji sendiri. Subhanallah. Inilah luar biasa contoh. Ya, jangan sampai kita sebagai seorang yang punya nasab mulia terhalang dengan orang-orang mulia untuk belajar kepada orang mulia. Ya. Jadi jangan apa itu, jangan gay. Akhirnya apa? Ini orang yang tadi merasa kayaknya kalau aneh minta ijazah sama Habib sama Kiai Amir turun makomahan ini. Datang ke Solo. Ngapain ke Solo? Minta ijazah. Habib, tolong ijazahkan saya Maulid Sintut tolong. Ini orang mana? Orang Jakarta, Habib. Jangan nama aneh. No, sono Anda kasih salamir. Tuh. Dikate, orang kate pendek gitu. Orang kate pendek. Orang bilang nggak usah ke sono, sini aja kan cabangnya di sini, bener gak? Kita pengen beli tuh roti unyil, ada di mana? Di Puncak, Bogor. Ada yang buka cabang di Warung Jati sini misalnya. Ke sono apa sini? Sini aja ngapain jauh-jauh? Sama-sama roti unyil, gitu. Nah sama tuh kejadiannya begitu. Sehingga apa sekarang mulai Sinturo sudah banyak bersebar barokahnya ya Habib Anis dan Habib Ali dari Bintang dan juga Habib-Habib yang lain itu. Nah ini itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah itu yang ngeberkahin kita punya amalan. Yang kedua alhamdulillah. Dalam hadis yang lain kullu amrin tibalin la yubda'u bilhamdalah fa huwa aqta. Setiap perkara urusan yang bernilai syariat, bernilai pahala, ya bernilai di sisi Allah, jikalau tidak dimulai dengan alhamdulillah maka terputus berkahnya. Makanya dua tuh hadis bismillah, hadis alhamdulillah. Selalu orang kalau nyebutin sesuatu bismillah, alhamdulillah. Ada yang baca innalhamdulillah boleh, alhamdulillah boleh. Sigotnya banyak. Tapi ada yang mengatakan kalau innalhamdulillah itu sigot untuk khitab, sigot untuk khutbah. Jadi kalau kita khutbah itu paling bagus innalhamdulillah. Kalau untuk tulisan alhamdulillah. Nah, kayak gini tulisan kita alhamdulillah. Jadi kalau kita jelaskan alhamdulillah ini sampai besok subuh nggak apa-apa. Ya. Oke, saya langsung pengen masuk kepada inti dari kitab kita. Ya, alhamdulillahil qawisul. Apa maknanya al-qawi? Yang kuat. Ya. Sultanuhu, kekuasaannya, kerajaan itu. Dalam ya mukaddimah ini Habib Ali pengen menegaskan bahwasanya yang paling kuat kerajaannya siapa? Allah. Sultanullah a'zam. Kerajaan Allah itu lebih apa tuh? Besar. Ingin mengingatkan kita bahwa setinggi-tingginya Rasulullah, semulia-mulianya Nabi Muhammad tidak bisa menandingi kekuasaan Allah. Makanya kalau kata ulama, pujilah Nabi setinggi apapun, tapi jangan lupa ingat bahwa Nabi hanyalah manusia. Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Kata Nabi, saya hanyalah manusia seperti kalian, tapi diberi wahyu. Tapi manusianya bukan sembarang manusia. Basyarun lakal basyar. Manusia bukan seperti manusia umumnya. Gimana tidak, Nabi Muhammad SAW itu disifatkan oleh ulama, oleh para sahabat apa? Itu beliau bukan orang yang tinggi jangkung, tawilil ba'in, bukan juga orang yang pendek. Jadi gimana Rasul? Sedang. Kan orang kalau cakepnya orang kan kalau sedang ya, dibilang kecil banget gagak, dibilang jangkung banget. Coba ngeliat ada orang jangkung lah, kita ledekin gak? Oh sos nyenggol pintu tuh.
Udah mau nyundul gitu palanya. Kayaknya kurang cakep kan, apalagi kawin sama orang pejaten gitu. Orang tinggi banget, orang pejaten kecil banget gitu. Ya. Itu yang lihat kasihan gitu kan ya. Tapi sifat Rasul bagaimana? Rasul sedang, kan cakep banget sedang. Segala sesuatu itu paling cakepnya apa? Sedang. Pala kalau kegedean namanya apa? Bagol. Cakep gak kalau pala kegedean? Atau nggak palanya kekecilan? Kecil banget palanya. Warna gede, warna kecil gitu. Cakep gak? Maka seindah-indahnya sesuatu adalah apa? Awsatuha, yang paling ya khairul umur awsatuha. Makanya untuk menjadikan tengah-tengah itu ya sulit. Nah ini Nabi Muhammad badannya nih uniknya. Jadi suatu hari ada dua orang jangkung. Orang sepakat dah kalau ngeliatnya dua orang pasti dibilang ini orang jangkung. Ini bayangin orang Arab jangkung gitu. Orang Arab aja udah tinggi kan. Ini jangkung orang Arab. Allahu Akbar. Itu kalau apa naik mio itu kakinya selonjoran itu dia. Iya. Rasulullah kami orang jangkung, ternyata ketika duduk bareng Rasul lebih tinggi dari orang jangkung. Pundaknya lebih kelihatan apa? Kan aneh ya. Duduk sama orang jangkung, tapi Rasul lebih tinggi dari yang jangkung. Tapi Rasul nggak dibilang jangkung, yang jangkung dibilang. Harusnya kan kalau Rasul lebih tinggi pundaknya, harusnya lebih tinggi siapa? Harusnya dipanggil apa? Jangkung. Tapi Rasul nggak dipanggil jangkung. Rasul sempurna gitu. Nah itu mukjizat. Ya, itulah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Pujilah Nabi setinggi langit, tapi ingat ya annahul bashar. Beliau hanyalah seorang manusia. Jangan kita ya menyamakan dengan Allah Subhanahu. Tapi beliau adalah Habibullah, kekasih Allah. Ya. Nah orang-orang kita paham. Makanya orang-orang sahabat kita, saudara kita itu yang bilang syirik, bid'ah ya. Itu jangan kultus sama Nabi. Siapa yang kultus sama Nabi? Itu ente baca ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana mamato ya wasi'al. Oh itu kultus tuh. Ya Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad balik maqasidana, sampaikan hajat kami. Waghfir lana mamado, ampuni dosa kami. Ya wasi'al karami, wahai yang luas ya kedermawanannya. Itu enggak kultus enggak. Orang jangankan kita, Nabi Adam alaihissalam ketika bertobat kepada Allah nggak diterima taubatnya kecuali setelah menyebut nama Nabi Muhammad. Apa kata dalam riwayat, dalam kitab disebutkan ketika Nabi Adam ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat di tiang arsy, di tiang sorga, di setiap penjuru sorga ada kalimat la ilaha illallah Muhammadun. Dia bertanya, ini Muhammad siapa? Gitu. Makanya ketika dia bertobat kepada Allah, Allah nggak terima sampai dia mengatakan apa? Ya Allah, dengan keberkahan nama Nabi Muhammad bil Mustafa. Ya, balik maka sidana. Diminta ampun kepada Allah, minta taubat baru terima. Ditanya, ya Adam, ya, aina ta'rifu Muhammad? Di mana kau kenal itu Muhammad? Kan belum diciptakan. Ya Allah, ketika aku diciptakan, aku lihat semua di penjuru sudut sorga ada nama Nabi Muhammad. Makanya ini pasti bukan orang sembarangan. Tuh dengan berkah nama Nabi diterima taubatnya. Waghfir lana, ampuni dosa-dosa kami ya Nabi Adam aja terima, apalagi kita. Apalagi ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka indahulul hadithil. Ya Nabi Muhammad, kepada siapa kami mengadu, kami mengeluh kecuali kepadamu. Nanti di hari kiamat nggak ada yang bisa nolongin kita. Nabi Adam angkat tangan karena gara-gara dia kita dulu di dunia. Siapa lagi? Nabi Nuh angkat tangan karena pernah nenggelemin Manu. Nabi Ibrahim angkat tangan karena merasa salah karena pernah bohongin siapa? Ayahnya. Nabi siapa lagi tuh? Nabi Isa alaihissalam angkat tangan. Kenapa? Ini disembah. Gara-gara aneh orang pada sesat. Cuma Nabi yang berani berkata, analah, akulah yang punya syafaat. Ngasih syafaat buat kita tuh, ditolong nggak sama Nabi? Itu. Makanya nggak ada yang bisa kita datengin di hari kiamat selain Nabi Muhammad. Gitu. Makanya ada satu makalah, fisik bisa diubah,
materi bisa dicari. Tapi yang nolongin kita di hari kiamat hanya Nabi Muhammad. Oh, masya Allah itu. Selain beliau gitu kan. Itu kalam siapa tuh? Kalam Agus Buntung namanya itu. Tuh, jadi ya gitu. Setinggi-tingginya kekuasaan Nabi nggak menandingi kekuasaan Allah. Tapi balik tadi ya, kita sudah tahu ya pujian kita kepada Nabi itu adalah pujian yang tulus bukan karena mengkultus. Pujian yang tulus bukan karena mengkultus. Gitu. Makanya ada salah seorang sahabat namanya Hasan bin Sabit. Tahu Hasan bin Sabit? Sahabat Rasul yang mengarang qasidah Qara'na fi duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal ata'u. Ajib tuh. Kami membaca dalam surat Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka, kelak kami akan memberikan kepadamu apa yang kau inginkan sehingga kamu puas. Itu kata Allah. Apa yang Nabi inginkan? Nabi pengen semua umatnya masuk surga. Nabi gak ridho, Nabi gak puas kalau umatnya gak semuanya masuk surga. Makanya dijamin sama Allah, semua umat masuk surga kecuali yang ogah. Dalam hadis Nabi Bukhari, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man abah. Semua umatku masuk surga kecuali yang ogah. Sahabat nanya, emang ada yang ogah? Jis, emang ada yang ogah, Jis? Mau gak masuk surga, Jis? Hah? Kalau mau, baru ada tiketnya di Bekasi 1 juta. Bener gak? Ada barang yang jual barang 1 juta tiket surga, bayangin coba. Itu PO. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man abah. Sahabat tanya, emang ada yang gak pengen ya? Ya Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah. Yang taat sama saya, dengar kata saya, masuk surga. Wa man asani faqad abah. Siapa yang enggak dengar kata saya, maka itu orang hakikatnya enggak mau masuk surga. Makanya udah ikutin Nabi aja kan. Disuruh sholat, suruh ngaji itu enggak usah pakai ngelawan sama Nabi. Gitu. Jelas paham? Itu ya. Nah, jadi kembali lagi tadi ya, mu'alif pengen menegaskan bahwa kerajaannya Allah itu al-qawi, ya, kuat kerajaannya Allah, sultan. Makanya nggak ada yang bisa ngelawan kuasa Allah. Hati Rasulullah, Rasul minta, nih Rasul kekasih Allah nih, ya. Kurang dicintai apa Rasulullah? Laulaka ya Muhammad, ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku nggak cintain alam semesta ini. Nabi minta sama Allah, diterima nggak? Didengar nggak sama Allah? Pasti didengar, diijabah nggak? Nah ini ada satu doa yang Nabi nggak ijabah, semuanya diijabah. Minta umatnya masuk surga diijabah, ya minta segalanya diijabah kecuali satu, apa tuh? Nabi minta umatnya bersatu. Ya, Nabi minta umatnya apa? Allah tidak ijabah. Ya. Seandainya permintaan Nabi diijabah, ini gak ada ribut-ribut majelis sampai majelis. Orang alim sampai orang alim, semuanya akur rangkulan. Sekarang kan kagak, bener gak? Tukang es musuhnya siapa? Tukang es, bukan tukang bakso. Kalau tukang bakso itu duet jatuhnya. Kata tukang bakso masih ada es kan? Ada, tuker daya, ayo. Kalau atuh esnya, lah kan gua bakso, mahalan bakso. Protes dia. Lu S3 dah, 3 kan setara kan, es 5.000 kata si istri. Tukar bakso 15.000. Setara gak tuh? Harusnya berapa tuh, berapa es? 15 es. Cuman abis ente minum 15, diabetes. Langsung sariawan tuh. Ya. Jadi kembali lagi tadi. Doa Nabi yang gak dijabah apa? Nabi minta umatnya bersatu. Jadi kita mesti paham nih. Makanya saya bilang gini, kenapa gak bikin majelis gabungan? Mohon maaf, kadang ada yang digabungin malah kagak enak. Ya, bener gak? Misalnya contoh, susu kental manis enak gak? Enak. Disinfect. Bakso enak gak bakso? Enak. Cuman dicampurin bakso, campur susu, enak gak? Bener gak? Orang sekarang mah aneh-aneh.
Ikan yang kagak nyambung dicampur-campurin. Kan makan pisang pakai saus. Ini orang otaknya sekilo kurang serauk. Ya kan nggak semua hal yang digabungin jadi cakep. Beda tadi tuh es ketemu bakso digabungin enak. Ini susu present pack dicampur sama es sama apa sama bakso. Belum tentu enak sama dengan majelis. Nah, kalau orang ngajakin saya bikin pengajian gabungan, mohon maaf pernah saya bikin dulu sama majelis Nurus Saadah. Sebelum harian dulu ada namanya Nurus Saadah. Berantem. Mungkin yang sebagian tahu ya. Jadi saya punya kru, itu kru baru sehari magang. Tiba-tiba nurunin umur kita. Nah, bukan nggak disuruh sama saya, nggak disuruh sama panitia. Contoh nurunin aja karena biasa aja kalau jadi kru di majelis lain, pas asrokol diturunin. Lah orang majelis kita, lu nggak siapa lu? Ribut berantem. Kenapa? Ya, tadi makanya kita jangan terlalu maksain. Gitu. Ya, saling mengunjungi aja. Ya, misalnya takut ke acara markas datang ke markas, ntar markas datang ke sini, gitu aja. Gitu nggak mesti gabung. Ya. Karena belum tentu panitia sini cocok sama panitia sono, bener kan? Kan kalau panitia sono muda-muda, kalau di sini muda juga sih. Ya cuman rambut nggak bisa dibawa. Korea sih, Korea semua opa-opa rambutnya pada ini pirang. Super saya. Al-wadi burhanoh yang jelas burhannya. Apa burhan? Bukti, dalil. Ini bahwasanya apa? Ya. Allah nyuruh kita masuk Islam biar selamat. Itu nggak serta-merta hanya sekedar nyuruh, nggak, tapi mendatangkan burhan, mendatangkan bukti. Ya ini mohon maaf kalau zaman sekarang tuh datang orang ke rumah kita misalnya nodong kita gitu, bang, ente belum bayar utang. Kira-kira kita bilang apa? Buktinya mana ya? Gitu kan? Datang apa itu mata elang kan misalnya ke rumah kita gitu, bang, ini motor belum bayar. Tanya buktinya mana? Sangat zalim kalau seandainya ada orang nagih kita sesuatu, nyuruh kita sesuatu dari atasan tapi nggak ada buktinya. Nah makanya ketika Nabi Muhammad SAW datang kepada kita, dia menawarkan Islam, Nabi Muhammad nggak datang sendirian. Nabi datang bawa bukti. Buktinya namanya burhan. Nah burhan apa dalam ilmu bahasa Arab? Artinya bukti yang tak terbantahkan. Beda sama hujjah. Kalau hujjah bukti yang bisa dibantahkan. Makanya setiap ulama ketika membuat hujjah ada aja bantahannya. Tapi kalau seandainya mendatangkan burhan, maka nggak ada bantahannya. Itulah Al-Quran. Makanya orang mana aja kalau sudah sampai Quran udah nggak bisa berkata-kata. Abu Jahal aja yang ingkar sampai Quran, yang ingkar sampai Nabi, nggak mau masuk Islam. Tapi ame Quran temen. Abu Jahal yang kita kisahkan dulu kan. Diam-diam malam-malam ngindik-ngindik dengerin apa ya. Sampai sahabatnya nanya, sekarang jujur nih, ini nggak ada orang nih. Gue tanya apa lu sebenarnya percaya nggak sih sama Muhammad? Percaya. Jujur, Muhammad orang jujur nggak pernah bohong. Cuman karena geng. Nah ini masalah lagi gengsi lagi. Ada ustadz baru naik lulusan pesantren, mungkin masih muda, umurnya di bawah kita. Ngapain belajar sama dia, anak kemarin sore kan? Ya, ibarat buah melinjo masih hijau, gitu. Belum matang. Lu tungguin aja kan juga matang, bener gak kan? Ya jeruk kita beli masih hijau, lama-lama apa? Lama-lama kuning. Mangga masih hijau, lama-lama apa? Busuk. Abang mangga hijau, lu tungguin. Kapan kuning-kuning ini? Lalu busuk. Oh ada mangga, oh iya boleh dah. Tungguin aja, kita juga ke rumah masuk berani. Masih lama, iya. Sabar, ingat tuh, sabar. Karena buah yang matang di empos beda sama yang matang di bubur. Sama sama santri, sama sama kita. Ini kita sekarang lagi diapain? Lagi ditanam di atas pohon. Dia ntar numbuh diri, ntar apa? Matang diri, diaci ya. Tuh, ntar aci dipetik tadi. Ya, boleh matang sama dia. Jelas. Jadi datangnya Nabi Muhammad SAW membawa apa? Membawa burhan, membawa bukti. Al-mabsud fil wujudi, yang mana Allah mabsud, luas. Allah punya apa tuh? Karamuh. Ya, karam itu maknanya kemurahan, kedermawanan. Wa ihsanuh, kebaikannya. Ya.
Nah, jadi yang pengen ditegaskan oleh mu'alif kitab di sini, ya, bahwasanya ya Allah itu luas sekali karomnya. Allah sangat-sangat dermawan sama kita, baik banget sama kita. Bayangin ya, dosa segede apapun akan diampuni Allah. Seandainya kita ya, kita nih diposisikan seperti itu. Kita yang jadi Tuhan misalnya. Ya. Kita punya teman aja lah, kita punya teman kita salah sama kita maafin nggak? Maafin, biasa salah manu. Besok salah lagi, maafin nggak? Udah mulai itu tadi udah enak tuh. Sampai 3 kali nih. Udah coret apaan lu? Ya, gue kasih kesempatan malah ngecewain. 3 kali coret. Manusia tuh gitu. Ya, gampang banget kecewa sama orang. Beda sama Rabbuna Jalla wa Ala. Beda sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya. Makanya di antara bentuk karomnya Nabi, di antara bentuk ihsannya Nabi, kebaikan, di antara bentuk karomnya Allah dan ihsannya Allah adalah diutusnya Nabi Muhammad. Tuh. Jadi turunnya Nabi Muhammad buat kita berkah. Buat kita itu adalah gambaran kedermawanannya Allah. Kalau bukan karena Nabi, nggak ada syariat yang mudah seperti ini. Bayangin coba, dulu Bani Israel kalau misalnya kena kencing, itu nggak boleh dicuci bajunya, disobek. Kena kencing nih baju nih, nyipret, sobek. Coba bayangin sekarang gembel semua, bajunya sobek semua. Coba bayangin tuh, syariat zaman dulu begitu. Datang Nabi Muhammad, cukup pakai air, basahin, kelar. Sempak misalnya nyipret apa tuh, kencing kan? Kalau zaman dulu ya apa ini? Itu gunting. Coba bayangin tuh, ya kolor ente bolong semua kan? Zaman Nabi enggak tinggal cipretin air selesai. Itu syariat Nabi Muhammad memudahkan. Perempuan lagi head zaman dulu nggak boleh serumah, ditaruh gudang, ditaruh rumah belakang, nggak boleh serumah sama suami. Makan nggak boleh bareng, minum nggak boleh bareng, tidur nggak boleh bareng. Sekarang Nabi Muhammad boleh nggak? Boleh, lagi head serumah. Makanya kalau lagi head marah-marah mulu kan gitu, diomelin mulu lakinya kan gitu. Dulu mah nggak berani, malah enak. Ya, dulu zaman Bani Israel, siapapun berbuat dosa pasti tertulis di pintu rumahnya. Nah itu serem kan? Misalnya Ajis gitu kan pulang dari sono, dari Kemang, sono gitu. Misalnya. Pas pulang kata Aci lah, Jis lu ngapain Jis? Di Kemang. Holy Week lagi. Nah, ketahuan tuh gak bisa bohong. Walaupun snapnya itu isi lagi taklim, snapnya taklim nih, tapi kok di pintu rumahnya tulisannya Holy Week gitu. Emang ada majelis namanya Holy Week? Gak bisa dibohongin. Orang dulu gak bisa bohong, dia habis maksiat. Itu. Nah orang sekarang bisa nggak bohong? Bisa. Oh gak enak banget sekarang pencitraan kan ya. Foto lagi ngaji, padahal lagi main. Fotonya lagi di masjid, padahal lagi di rumah bisa nggak sekarang begitu? Kadang ada orang kalau ikut haul Solo, fotonya haul Solo. Saya nanya, bang, lu di mana bang? Di rumah lagi mana ceritanya foto lu haul Solo? Dia mencitrakan seolah-olah dia ikut apa tuh? Haul Solo, padahal lagi di mana? Di rumah. Lagi diurukan situ mah. Nah ini zaman sekarang zaman penipuan tuh. Zaman dulu nggak bisa, coba sekarang tuh rahmat kan bener gak? Yang namanya suami salah, namanya manu. Makanya pesan saya buat diri saya pribadi sih, buat para semua jamaah ingat tuh. Ya. Ini kita sebagai seorang suami, untung Allah nggak bukain isi hati kita. Untung nggak Allah bukain aib-aib kita. Kalau Allah bukain aib-aib kita depan istri kita, Allah udah rumah tangga pecah semua. Ya, makanya datangnya Rabi itu sebagai apa ya? Rahmat buat kita dalam bentuk karomnya Allah dan ihsannya Allah tuh. Ya. Jelas tuh ya. Nah jadi ya dari 3 bait tadi ya mu'alif ingin menggambarkan bahwasanya kita mesti bersyukur kepada Allah. Ya, bahwasanya Allah datang kepada kita nggak serta-merta membawa Nabi Muhammad saja, tapi membawa bukti nyata. Dan juga bukan hanya sekedar bawa Quran saja, Allah itu apa tuh? Memberikan ya satu karom kemuliaan dan kebaikan buat kita. Bahkan di antara ya luar biasanya nih bukti Allah nih ya. Kenapa dikatakan Quran? Saya mau tanya. Ya, ada nggak orang yang nggak beriman sama Quran? Ada nggak orang yang nggak percaya sama Quran? Ada ya.
Padahal Al-Quran itu kan hudan, petunjuk. Ya. Kenapa orang nggak percaya sama Quran? Kan Quran petunjuk. Nah ini kalau dalam bahasa mantik ada kuwatan, ada fi'lan. Ya. Kuwatan itu potensi, fi'lan itu realisasi. Jadi secara potensi Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Secara betul potensi. Siapa yang baca Quran pasti dapat petunjuk. Potensinya ada itu. Cuman masalahnya ada orang baca Quran tapi nggak dapat apa? Berarti yang salah bukan Quran. Karena Quran itu kita petunjuk. Yang salah yang baca. Yang salah yang kenapa ini saya upamain begini? Air secara potensi bisa nggak ngilangin haus? Secara potensi ya. Tapi kalau kenapa kok orang ada yang haus? Ada yang hilang hausnya, ada yang haus. Kenapa haus? Karena nggak minum. Paham nggak maksud saya? Pada dasarnya air itu berpotensi ngilangin haus. Kenapa orang masih haus? Karena kagak minum. Sama dengan Quran. Quran itu petunjuk. Kenapa masih ada orang yang dapat petunjuk? Karena nggak mau baca. Makanya disuruh ngaji di Tarpot malam Selasa, ngaji alif ba. Yang ngajar orang kalibat biar tidak terbata-bata, biar gak ditipu pakai batu. Ngaji Quran tuh. Satannya mau ngaji alif bata. Siap diajarin tuh. Nggak lama hilang. Bukan ngaji lagi. Karena dia bilang alif bata, saja enggak gitu. Ada orang ngaji alif bata. Berarti jimnya enggak tuh. Larta seperti itu ya. Tuh, ngaji kalau orang dulu bilangnya ngaji ikrok namanya ya. Ngaji Quran. Ikhlas ya, wallahu a'lam. So, saya mohon izin ya karena saya mesti ada undangan di daerah Cempaka Putih apa Permata Hijau, Cempaka Putih kayaknya ya. Jadi harus berangkat sekarang ya. Mohon maaf, insya Allah kita ketemu lagi ya Pak Imam semua, masuk Quran insya Allah nanti ya. Jadi kita buat para santri di sini aja ya, sampai selesai gitu ya. Paling hasil ikut saya nanti aja ya. Terima kasih jazakumullah, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.